Ya, kepada Ustazah Nurul Badriah kami silakan dengan segala hormat. Air beriak tanda tak dalam. Cakep, pinter, udah jawabin. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat? Tadi kata Habib pada ngantuk. Ya, yang saya hormati Ustadz Diki dan Ummu Qura yang sudah menjalankan yayasan RGS ini, mudah-mudahan menjadi lahan ibadah dan ladang pahala beliau. Mudah-mudahan terus maju ke depan dan ke samping, ke belakang, semuanya mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya biar bisa sampai ke belakang-belakang. Amin, insya Allah. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, ibu-ibu sekalian yang matching hari ini jilbabnya sama saya. Awalnya hari ini saya mau pakai warna hijau karena hijau adalah warna yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi karena warna hijaunya masih dijembrengan, jadi saya pada coklat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah oh ya, saya lupa mengucapkan salam kepada Bunda Ella yang baru saja berkenalan dengan saya. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudahkan segala urusannya, dimuliakan dan diberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa terus membersamai warga Sawangan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Rabb semesta alam yang mana sampai hari ini kita masih bisa bernafas, Bu. Cek, coba nafas, Bu. Masih bisa nafas, Bu? Lega nafasnya? Bayangkan kalau sekali kita bernafas itu dihitung sama Allah, berapa banyak yang harus kita bayarkan dalam sehari. Karena kita nafas terus-terusan ya, Bu. Pernah gak berhenti nafas tiba-tiba? Enggak ya, Bu ya. Alhamdulillah nafas terus ya, Bu. Kecuali ketika tidur kita dimatikan oleh Allah, lalu kemudian kita dibangkitkan kembali. Makanya ketika bangun tidur bacanya doanya apa, Bu? Alhamdulillahilladzi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bangkitkan aku dari kematianku. Berarti bersyukur setiap hari sudah dibangkitkan sama Allah, diberikan kesempatan untuk terus beribadah, diberikan kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang baik, setiap hari berubah menjadi lebih baik. Salawat dan salam tak lupa terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cintanya kepada umatnya tidak pernah putus. Bahkan ketika menghembuskan nafasnya dalam keadaan sakaratul maut yang disebut cuma kita, ummati, ummati. Makanya kalau misalkan kedatangan Habaib, Masya Allah, rindu banget sama Rasulullah. Melihat Habib aja kayak hati udah ngeresek ya, Bu ya. Apalagi ketemu sama Rasulullah. Mau ketemu Rasulullah, Bu? Mau? Beneran? Mau jadi golongan yang akan bertemu Rasulullah di akhirat nanti? Berarti jalankan sunnah-sunnahnya. Bu, maaf ya saya duduk ya. Kaki beberapa tahun yang lalu kelindes.
Baru berasanya ternyata di usia 40-an ya Bu. Baru berasa mulai pegel-pegel. Kalau lagi duduk kelamaan kaki sakit, berdiri lamaan sakit, alhamdulillah masih dikasih Kalau udah nggak dikasih sakit berarti Allah tidak memberikan kita rasa untuk berdoa. Kalau sakit ini kan namanya berdoa ya Bu. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Kalau enggak ada tuh kata-kata doa kita. Bu, ya kata Pak Diki, hari ini kita akan bareng-bareng nih belajar. Saya juga belajar. Katanya tentang adab rumah tangga. Saya kebanyakan ini tentang bapak-bapak. Pengennya tadi banyak bapak-bapak biar nyentil bapak-bapak. Ternyata kata Pak Diki bapak-bapaknya cuma dikit, adanya emak-emak. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti nyampe ke rumah disampaikan sama bapaknya. Oke. Sekarang Bu, yang pertama saya akan bacakan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah diciptakan untuk kamu dari jenis kamu pasangan-pasangan. Jadi kita diciptakan, Allah menciptakan pasangan untuk kita ya Bu. Walau di sini ditulisnya jenis kamu, yaitu jenis manusia, bukan sesama jenis. Jadi kalau ada yang bilang boleh kok dalam satu rumah itu perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki, enggak. Karena kita diciptakan berpasang. Kucing aja, kucing laki-laki maunya kucing betina. Masa sekarang ada laki-laki maunya sama laki-laki? Masya Allah, itu astagfirullahaladzim. Bu, pas awal menikah udah punya komitmen belum? Udah, alhamdulillah. Komitmennya melalui apa? Saya terima nikah dan kawinnya dengan seperangkat alat sholat dan pergi haji dan umroh. Nah, itu adalah akad. Sekarang kalau misalkan kita bilang sama laki kita, Mbak, yang, Beb, manggilnya apa Bu? Ayang peyang gitu. Kita sekarang ngobrolnya sama suami kita gini Bu, ya kita ini adalah pegawai perusahaan kita, namanya rumah tangga. Owner kita itu adalah Allah. Benar gak Bu? Benar gak? Berarti kita punya perusahaan Bu. Kita punya perusahaan bernama rumah tangga. Pegawainya siapa? Istri dan suami. Ownernya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai pegawai jalankan tugas pokok dan fungsi sebagai suami dengan baik. Jalankan tugas pokok dan fungsi istri dengan baik. Kalau sudah jalan, biasanya sebagai pegawai kita dapat apa? Dapat gaji. Tapi kalau dari Allah kita dapat pahala, Masya Allah. Berarti berumah tangga kita sedang berusaha untuk mendapatkan pahala dari Allah sebagai owner kita. Lalu kemudian kalau kita bertengkar, kalau ada perselisihan, kalau ada hal yang tidak menyenangkan antara suami dengan istri, kita kembalinya kemana? Kepada ADRT-nya Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Kalau udah gitu tenang nggak Bu? Tenang, karena ownernya udah ada Allah. Jadi kita nggak sendirian. Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu masa semua, padahal kita menjalankan tugas kita, lakukan tugas kita dengan baik
mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Masya Allah. Tahu gak Bu, kalau suami ada, kalau orang yang terbaik itu apa? Orang yang kayak gimana? Kayak kamu, amin ya Allah. Orang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik sama istrinya. Tuh, Bu. Bilang sama babe, bilang sama ayah, bilang sama kakanda tercinta, Bi, tadi Bu Nurul bilang kalau yang paling baik itu manusia adalah yang paling baik sama bininya gitu. Kalau paling baik itu berarti nafkah jor-joran, baiknya sama istri maksimal, memberikan apapun kepada istri tanpa perhitungan. Kata lakinya, enak amat lo goyang kerja lo semuanya. Emang begitu. Lelaki yang paling baik adalah yang paling bisa meratukan istrinya di dalam istana rumah tangganya. Bilangin sama suaminya ya Bu, saya titip pesan. Karena kenapa? Karena istri adalah investasi paling baik. Laki-laki hebat itu bukan yang punya banyak uang Bu, bukan yang kontrakannya berjejer, bukan yang punya banyak banget, bukan. Tapi lihat dari istrinya. Istrinya sumringah apa enggak? Istrinya wajahnya berseri-seri apa enggak? Walaupun enggak pakai skincare, walaupun enggak butuh perawatan yang banyak, tapi dari hatinya terlihat dia sangat bahagia. Kalau ibu termasuk ke dalam orang yang bahagia, yang terlihat itu melalui wajah, berarti bapak adalah lelaki yang istimewa. Masya Allah, di sini mau mukanya lihat tuh, bahagia banget ya, kayak habis dapat uang kontrakan. Masya Allah. Jadi bilang sama bapak, Pak, aku investasi paling luar biasa buat bapak. Jadi kalau misalkan ini jangan sia-siakan investasi ini, gitu Bu. Karena kita, istri ini akan bersamanya sampai kapan Bu? Sampai maut memisahkan. Kalau anak bisa pisah, anak nikah bisa. Kalau suami akan bersama kita selamanya. Jadi bilangin sama bapak Bu, jangan sakiti hatiku, karena aku akan terus bersamamu. Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat Rasulullah itu adalah contoh teladan paling istimewa dalam memuliakan istri. Saya gak banyak-banyak Bu, karena udah siang ya. Yang pertama, Nabi mengajarkan adab ketika istri marah. Kalau ibu gimana kalau marah? Biasanya gimana tuh kalau kita marah? Antepin baik ya, diantepin baik atau dicuekin. Karena biasanya kalau perempuan itu kalau lagi marah jangan disentuh. Semakin dia sentuh makin ya bisa begitu sih, gimana sih gimana? Repot. Padahal ada sebuah riwayat di mana Aisyah radhiyallahu anha sedang bersedih. Rasulullah datang untuk meredahnya Aisyah sambil dipencet hidungnya Aisyah. Masya Allah, romantis banget Rasulullah. Lalu kemudian sambil dielus pundaknya dan sambil didoakan, ya Allah, semoga Allah menghilangkan rasa marahmu, semoga Allah membantumu untuk tidak kecewa, semoga Allah melatihmu untuk sabar. Ya Allah, punya kayak gitu kira-kira gimana Bu rasanya? Paling tidak para suami kita ajarkan untuk saat kita marah, memang perempuan itu butuh waktu untuk bisa tenang, benar gak Bu? Tapi ketika disentuh doang atau bapaknya bilang maafin ya dek, aku salah, udah hilang, benar gak Bu? Bapak mana ini bapak ya?
Direkam deh Bu, bilangin sama bapak, istri nggak butuh dibeliin Hermes apa Herpes tuh, nggak butuh dibeliin HP iPhone sampai yang iPhone berapa, istri cukup dibilang maaf aku salah, yuk kita makan di samping aja, di warteg samping udah girang, bener gak Bu? Tuh Pak dengerin, bapaknya nggak ada sih ya. Oh ada Pak RT. Mudah-mudahan setelah ini Pak RT berubah, paling tidak kalau Bu RT-nya lagi marah kagak diantepin lagi, tapi didatengin untuk bilang kenapa marah, semoga nanti engkau nggak marah lagi. Masya Allah. Jadi itu teladan pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, saat kita marah ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, musuh kita bukan pasangan kita, betul gak? Jadi kalau kita berantem itu musuh kita tuh sebetulnya bukan pasangan kita, melainkan egonya kita. Yang kedua, kita adalah 2 manusia yang saling mencintai. Jadi jangan sampai saling menyakiti. Keren banget dah, saling mencintai dan tidak saling menyakiti. Dan yang ketiga, siapapun pemenangnya tidak akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih kepada siapa yang bisa menahan ego dirinya. Ya, walaupun biasanya perempuan itu lebih senang main perasaan, lebih senang untuk nangis. Tapi emang itulah kita perempuan, karena memang kita diciptakan dengan lemah lembut, sehingga kita butuh lelaki yang kuat untuk mengayomi kita. Mudah-mudahan lelaki kita juga lelaki tersebut yang sama seperti yang kita lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian yang kedua, teladan dari Rasulullah adalah Rasulullah itu sosok yang sangat romantis. Rasulullah itu senang menggandeng istrinya, mengajak mandi bersama, lalu kemudian berjalan di malam hari, memandangi istrinya, menyebut istrinya dengan panggilan yang Masya Allah. Zaman dulu Aisyah dipanggil Humairah, pipi kemerah-merahan. Maka dari besok cek di HP ayamnya masing-masing, nama ibu-ibu itu disebutnya apa. Kalau cuma nama ganti sendiri Bu, ayam beb, kekasihku, cintaku, belahan hatiku, permata hatiku. Wah panjang banget Masya Allah. Dan Rasulullah itu mengajarkan kita bahwasanya pernikahan itu sebetulnya 95%. Kalau untuk saat ini 95% laki-laki biasanya jarang ngucapin I love you, bener gak Bu? Siapa di sini yang lakinya setiap hari ngomong I love you? Berarti normal. Karena 5% laki-laki sudah bisa mengucapkan I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, karena dia rajin ta'lim, karena dia rajin baca sirah nabawi, karena dia rajin untuk ikut kajian-kajian, dan karena dia tahu Rasulullah adalah sosok yang sangat romantis. Rasulullah itu selalu bilang sayang terhadap istrinya. Rasulullah selalu mengungkapin bahwasanya dia sangat berbangga dan berbahagia dengan istrinya. Jadi kalau misalkan masih yang 90% nggak apa-apa Bu, karena laki-laki itu terbagi cuma 2, yang biasa dan luar biasa. 95% berarti yang biasa, dan 5% yang luar biasa. Kita doain aja mudah-mudahan jadi yang 5%. Lalu kemudian kalau Rasulullah, kalau perempuan terkadang butuh untuk didengar, betul gak Bu? Suami kerja lalu kemudian pulang, kita tuh pengennya curhat, bener gak? Karena perempuan butuh 22.000 kata dia keluarkan setiap hari. Jadi bilangin sama bapak, di mana-mana perempuan itu bawel. Jadi kalau perempuan, bahkan untuk perempuan yang introvert, untuk perempuan yang ngomongnya cuma sedikit, itu butuh 18.000 kata dia keluarkan setiap hari. Jadi kalau misalkan bawel, dengerin aja.
biarkan istrimu kembali waras. Abis ngomong, abis ngoceh panjang lebar biasanya nggak perlu solusi, benar gak Bu? Kita butuh untuk cuma dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau istrinya sedang curhat dia dengarkan dengan baik. Dan azan kita dengerin azan. Ayo, kita mainin yuk. Nah, ini. Lanjut Bu. Oke, kita lanjut. Setelah itu mudah-mudahan gak sampai setengah jam. Kita lanjut sholat ya Bu ya, biar tenang. Oke, seandainya para suami tahu bahwasanya menggenggam tangan istri itu adalah ketika menggenggam tangan istri maka Allah menggugurkan dosa, lalu kemudian mencurahkan rahmat, maka pasti ibu bakalan digenggam terus Bu, agak bakalan dilepas. Seandainya para suami tahu kalau menatap mata istri maka Allah akan mencurahkan banyak rahmat tiap hari. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ibu dilihatin aja sama suami ibu. Tapi karena banyak yang nggak tahu jadi mereka nggak melakukan itu. Maka dari itu kita ajarin. Tadi dapat ilmu dari Bunda Nurul. Katanya kalau menggandeng tangan istri itu nanti mendapatkan cucuran rahmat. Lalu kemudian juga mendapatkan banyak hidayah. Ibu pamit ya. Pamit ya. Baik, baik. Selamat jalan Bunda Ella. Masih Bu. Iya. Maafin ya, maafin ya. Karena istri adalah manusia biasa. Istri itu kuat. Nih Pak Diki, istri itu kuat. Iya. Tanya dah, ngangkat galon kalau nggak ada lakinya pasti dijabanin. Benerin listrik kalau lakinya belum datang dijabanin. Tapi coba kalau pas ada lakinya, nggak kuat ayah aja yang ngangkat gitu. Karena kita pengen manja ya Bu sama suami kita. Biarin, berarti saya ngata-ngatainnya dia aja ya. Wah. Seneng bener. Jadi kalau misalkan kita jadi istri,
Dan kita harus bilang sama suami kita bahwasanya suami itu butuh istri yang strong, kata suami. Padahal istri butuh untuk dimanja. Jadi kalau misalkan ini Bu ada lakinya, udah Bu pura-pura aja nggak bisa buka pulpen aja, aduh susah banget bukanya gitu. Tolong banget. Padahal kalau misalkan itu dilakukan, suami merasa dibutuhkan, istri pengennya dimanja. Klop gak itu? Masya Allah. Selanjutnya, teladan Rasulullah adalah Rasulullah tidak pernah membebani istrinya dengan pekerjaan rumah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Rasulullah itu sebelum pergi ke masjid biasanya sudah menuntaskan tugas-tugas di rumah yang bisa dia bantu. Bapak-bapak ngerjain di rumah gak Bu? Rumah tangga dibantu? Megang anak berapa jam tahan lamanya? Gak apa-apa, kita doain mudah-mudahan dapat sedikit percikan daripada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Pak Diki, istri itu amanah Pak Diki. Kalau nggak bisa bikin istrinya tersenyum, paling tidak jangan bikin nangis. Kalau nggak bisa membuatnya bahagia, paling tidak jangan bikin istrinya sedih. Kalau nggak bisa menyayangi, maka jangan mencelanya. Kalau nggak bisa nganterin ke surga, maka jangan sampai ditinggal di neraka. Ikhlas. Karena istri bukan pembantu ya Pak Diki ya. Jadi jangan dibebankan kewajibannya untuk hanya melayani Pak Diki, tetapi untuk nyapu, ngepel saya Bun. Berarti teladan juga ya. Mandiin anak, enggak ada. Iya. Karena istri adalah amanah yang punya hak atas dirinya, hak untuk bahagia, hak untuk dimuliakan, dan hak untuk keselamatan. Jadi muliakan istrimu wahai para ayah, wahai bapak, wahai para ayang beb, karena dia adalah amanahmu yang engkau ambil dari orang tuanya. Yang orang tuanya nih, ibu-ibu ini semuanya adalah orang yang paling dicintai oleh bapak sama emaknya. Yang apapun dimau dikasih sama bapak sama emaknya. Lalu kemudian tiba-tiba dinikahi oleh suami, dibawa ke tempat yang baru, dan harusnya diperlakukan sama seperti orang tua anak gadis tersebut. Kalau itu terjadi, bersyukur. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada cerita tentang Rasulullah, di mana Rasulullah banyak robek. Lalu kemudian sahabat kata sahabat, tolong istrinya Rasulullah jahitin. Tapi Rasulullah gak mau, biarkan aku sendiri yang menjahit pakaianku. Kalau yang sekarang lebih gampang Bu, biar tukang jahit yang jahitin gitu ya. Nggak perlu harus ibu-ibu ya. Kalau bajunya kotor, biarin tukang laundry yang ngerjain. Ibu-ibu tetap stay cantik di rumah. Karena katanya kalau misalkan ibu-ibu harus kelihatan, iya istriku di rumah nggak pernah cantik, nggak pernah dandan, nggak pernah apa-apa. Pak, udah dibeliin skincare belum? Lipsticknya ibu-ibu aja 60.000 kagak cukup. Itu udah dikasih belum? Kalau belum, jangan pakai minta istrinya cakep-cakep di rumah. Dia pakai daster karena memang kalau pakai bajunya cakep-cakep di rumah, dia mau bersihin rumah, ngepel yang sebagainya ribet. Maka dari itu butuh suami yang memahami istri. Lalu kemudian teladan Rasulullah yang keempat adalah selalu mengajak istri untuk terlibat dalam hal-hal yang penting. Jadi ada sebuah cerita Bu, zaman dulu ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mengajak sahabatnya untuk melakukan tahallul, potong rambut, dan untuk memotong unta.
Tapi para sahabat karena kecewa dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut menolak, sehingga Rasulullah sedih luar biasa. Kemudian dia datang kepada Ummu Salamah, istrinya, yang memang terkenal dengan kebijaksanaan dan kepintarannya. Ummu Salamah langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, pergilah engkau keluar, jangan berbicara kepada siapapun, lalu lakukan pemotongan unta dan kamu minta orang lain untuk mencukur rambutmu." Rasulullah melakukan itu, keluar rumah, lalu kemudian tidak berbicara kepada siapapun, melakukan tahallul dan pemotongan unta, dan alhamdulillah sahabat yang melihat apa yang dilakukan Rasulullah pun akhirnya ikut. Jadi Ummu Salamah menyarankan kepada Rasulullah, gak usah marah-marah sama sahabat, lakukan saja. Kalau kamu melakukan, maka sahabat akan ikut melakukan. Masya Allah. Ini pelibatan yang penting. Istri harus dilibatkan untuk keputusan-keputusan yang krusial. Mau beli rumah di mana, mau beli sertifikat atau beli motor atau beli apa, libatkan istri. Paling tidak istri tahu ya Bu. Jangan sampai kalau punya banda di mana-mana tapi istri nggak tahu. Jadi pas meninggal tahu-taunya, "Bu, ini harta Bapak, ini yang harus dilunasi, ini yang harus ini." Bahkan hutang pun harus dibilang kepada istri agar istri tahu. Itu Ummu Salamah hebatnya. Karena menikah itu sebetulnya hanya butuh sedikit cinta. Selebihnya adalah kompromi, rasa saling mengerti, rasa saling memahami, kepercayaan dan respect. Karena menikah itu 10% adalah cinta, tetapi 90% adalah teman. Teman makan, teman tidur, teman ngobrol, teman bercanda gitu ya Bu. Dan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau udah jadi suami istri itu udah komplit. Bukan cuma jadi pasangan hidup, tapi jadi teman hidup. Lalu kemudian yang kelima, Rasulullah mengajarkan dan memberikan teladan untuk tidak pernah memukul atau menyakiti istri. Jadi ketika ada sebuah cerita Sayyidah Aisyah lagi marah sama Rasulullah lalu meninggikan suaranya. Saat itu ada bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar marah kepada Aisyah dan mau memukul Aisyah karena sudah meninggikan suaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Jangan pukul anakmu, karena aku pun tidak akan memukul Aisyah. Tidak pernah satupun jari Rasulullah memukul istri-istrinya. Karena bagi Rasulullah, istrinya adalah makhluk Allah paling indah yang harus dimuliakan. Masya Allah, luar biasa. Bu, Ibu mau butterfly hug gak Bu? Saya mau minta ibu-ibu untuk memeluk dirinya. Kalau tadi kan udah kalau teladan Rasulullah, semua ustazah udah ngasih tahu. Sekarang kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kita memeluk diri kita. Kita peluk diri kita, tangannya memeluk tubuhnya seperti butterfly. Ini namanya butterfly hug, Bu. Kita peluk tubuh kita, tangannya ke atas. Setiap kata yang saya ucapkan ditepuk ke tubuhnya ya. Pejamkan matanya. Matanya dipejamkan. Tarik nafas yang dalam dari mulut, keluarkan lewat hidung. Tarik nafas yang dalam dari mulut, keluarkan dari hidung. Tarik nafas yang dalam, keluarkan dari hidung. Kita mau ngobrol sama diri kita. Duhai diriku, terima kasih ya, sudah bersabar, sudah mau aku libatkan dalam segala permasalahanku. Terima kasih untuk selalu ada dalam masa sukaku dan masa dukaku. Terima kasih untuk menjadi tempat bersandar aku kalau aku sedang sedih.
Terima kasih untuk menjadikan aku sebagai istri, melatih aku untuk terus bisa menjadi istri yang baik, melatih diriku untuk bisa terus menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku. Gak apa-apa kok kalau kamu nangis, kalau kamu sedih, kalau kamu sedang down, kalau kamu sedang tidak ingin untuk melakukan apa-apa, gak apa-apa. Karena kita cuma manusia yang kadang tidak sempurna dan kadang kita punya salah. Aku maafkan dirimu, duhai diriku. Diriku, terima kasih sudah bersabar selama ini menghadapi segala kenakalanku, menghadapi segala kekanak-kanakan aku. Maafkan diriku. Semoga dirimu mau terus untuk bersamaku. Semoga dirimu terus mau untuk menjadi orang pertama yang akan mengangkat diriku kalau sedang berduka. Suamiku, maafkan aku kalau aku menyakitimu dengan kata-kata. Terkadang perempuan itu yang lebih dahulu itu kata daripada berpikir, dan lebih mengedepankan hati daripada akal. Tolong pahami aku ya, Beb. Apalagi ketika PMS, kontrol bicara, intonasi suara, dan kecepatan suaraku sering tidak terkontrol. Aku mohon maaf, suamiku. Sungguh sering menyesal di dada ini ketika emosiku sedang mereda. Kadang semua karena aku capek dan bosan dengan rutinitas, bukan karena tidak sayang pada dirimu. Suamiku, terima kasih untuk segala kesabaranmu menghadapi ego dan keakuanmu. Terima kasih untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Terima kasih sudah menjadi imam untuk lurusnya agamaku. Terima kasih untuk selalu menjadi tempat kembali saat lelah melanda. Sehat selalu ya lelaki hebatku. Semoga pundakmu dikuatkan, langkahmu dipermudah, urusanmu diringankan, dan hatimu dilapangkan. Ingat ya, ada aku yang selalu mencintaimu. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Oke. Bu, terkadang kita lupa kita punya diri kita sendiri yang bisa kita ajak ngobrol. Terkadang kita lupa bahwasanya setelah Allah tempat adu cuma diri kita yang bisa diajak untuk diskusi tanpa pernah mengkhianati. Betul gak, Bu? Kalau ngobrol sama orang lain bisa jadi omongannya sampai juga ke tetangga yang lain. Tapi kalau kita ngobrol sama diri kita sendiri maka tidak akan sampai kemana-mana. Jadi hal yang paling utama ketika melakukan butterfly hug itu intinya adalah anchor, Bu. Anchor itu artinya bahasanya kita sedang menguatkan diri kita. Saat menepuk itu kita sedang menguatkan, ya kamu kuat, kamu hebat, kamu luar biasa. Jadi saat kita sedang lemah, kita kembali kepada diri kita, ngobrol aja. Kalau saya terbiasa tuh ngobrol di cermin. Saya suka ngobrol di cermin dengan diri saya. Hai Nurul, apa kabar? Hari ini lelah ya? Kalau kamu lelah boleh kok nangis. Tapi kalau udah nangis, udah kamu lega rasanya, setelah itu kita bangkit lagi, bareng-bareng lagi gitu. Jadi terus anchor diri kita, usahakan agar kita bisa terus lebih baik setiap harinya, dan mudah-mudahan kita bisa mencintai diri kita, karena ibu yang bahagia berasal dari ibu yang mencintai dirinya. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun singkat dan walaupun suasananya sudah ramai ya Bu, gak apa-apa ya, namanya juga anak-anak. Kalau anak-anak gak ramai namanya bukan anak-anak Bu. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa
menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saya punya puisi yang baru saya buat tadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu semuanya. Saya bacakan untuk ibu-ibu. Bu Guru baca puisi dulu ya, Dek. Ya. Ini tentang samara. Sakinah itu tentang ketenangan. Enyahkan kecurigaan yang bikin tegang. Percaya penuh pada pasangan. Hingga hidup tak tergundang. Berhenti menjadikan konflik sebagai jurang. Tak mengapa sesekali tunjukkan cemburu, karena cinta perlu bumbu. Tak mengapa pula jika berbeda pendapat, bicarakan dengan bijak untuk mencapai sepakat. Mawadah itu tentang cinta ambara, tetap harus dipupuk dan dijaga agar tak redup dan hambar asmara, hingga tumbuh subur rasa, memiliki dan saling menjaga. Jadi tak perlu malu tunjukkan mesra pada pasangan halalmu. Genggam erat tangannya pun perlu, tunjukkan bahwa hadirnya pembunuh sembilu. Jangan abaikan rasa dan inginnya, karena merasa tak diinginkan itu sakit pastinya. Ekspresikan rasa sayang itu perlu, agar hilang rasa ragu. Bukankah Rasulullah memberi contoh untuk ditiru tentang bagaimana cara berlaku? Rahmah itu tentang karunia dan rezeki. Proses kesabaran dan pengorbanan menjadi inti. Diberikan Allah sebagai bentuk cinta tertinggi untuk hambanya yang senantiasa menjaga hati. Selamat kepada ibu-ibu, sampaikan salam kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan teladan Rasulullah bisa menjadi panutan. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa sedikit demi sedikit merubah apa yang menjadi habitnya menjadi sesuatu yang dicintai oleh ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi istri yang solihah, yang bisa bersama-sama bergandengan tangan menuju surga, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di akhirat nanti. Itu saja mungkin untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustazah Nurul yang telah menyampaikan materinya. Banyak sekali ya yang bisa kita dapat. Ternyata mungkin jika ditelaah masih jauh mungkin ya rumah tangga kita dengan rumah tangganya Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Tapi setidaknya kita senantiasa berusaha untuk terus mengikuti, meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah ya. Jika dilihat luar biasa ya, kita fokus sebagai istri, kita fokus pada kewajiban kita, dan suami pun sama. Jadi kita saling ya, kalau kita saling memahami, saling mengerti, tidak saling menuntut haknya masing-masing. Kalau istrinya menuntut ke suaminya hak saya, suaminya menuntut ke istrinya hak saya, tidak akan ada selesainya ya, karena akan senantiasa kurang, karena masing-masing manusia mempunyai kekurangannya masing-masing. Tapi apabila kita fokus, masing-masing suami fokus ke kewajibannya, istri pun fokus ke kewajibannya, kita sebagai istri insya Allah mawaddah warahmah didapat di dalam rumah tangga kita. Jadi fokus ke kewajiban masing-masing seperti itu ya Ustazah. Dan kita sebagai mama yang gak ada hari liburnya, kerjanya 24 jam, sakit juga gak boleh sakit ya. Kalau kita sakit rumah udah kayak apa nih, kapal pecah ya. Udah semuanya udah gak terurus. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita kekuatan ya, apalagi kita sebagai madrasatul ula. Tapi tidak lupa juga suami kita adalah
kepala sekolahnya di rumah, insya Allah ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, ya, kemampuan. Alhamdulillah masih kita hari ini hadir pun sebagai usaha kita untuk menambah ilmu-ilmu kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah Ustazah, Allah ini benar-benar buat seru-seruan aja dengan jalan. Isinya dari price buat seruan aja. Insyaallah nanti untuk yang ada price satunya ada yang punya. Jadi yang pertama adalah Ustazah Hajah Kamaria yang dapat. Jadi door price-nya satu untuk yang pertama kali hadir. Tadi kata gue yang pertama kali hadir sini Ustazah Hajah Kamaria. Untuk sisanya 3 mungkin pertanyaan nanti dari Ustazah bisa menjawab, boleh dapat door prize-nya. Nanti yang ditunjuk ya yang menjawab benar-benar. Tafadhol kepada Ustazah. Jangan pertanyaan kayak anak sekolahan gitu ya. Sharing aja mungkin ya, udah. Ya. Siapa yang mau maju untuk sharing apa sih yang didapat hari ini? Anak-anak boleh teh? Gak boleh nah. Ibu-ibunya dulu ya. Kamu nanya. Ada yang mau? Berarti anaknya belum, Masya Allah. Apa ini? Apa saya maju ya? Dipaksa dapat door prize kalau kayak gitu ya? Bukan sukarela. Boleh terakhir ada yang angkat tangan? Seri yang didapat. Kalau yang sudah berbagai yang lainnya gitu ya? Silakan. Ada yang ini buat dipaksa. Apa sih yang didapat hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ustazah, pada hari ini kita kami maulid, saya sangat terharu dalam tadi Bu Ustazah mengatakan doa buat diri kita pribadi. Ya, saya sangat tersentuh buat pribadi saya. Saya berterima kasih kepada Bu Ustazah karena semua itu di luar dari dugaan saya. Doanya saya sangat terharu dan berterima kasih sekali sama Ustazah. Hanya itu ya Bu Ustazah. Terima kasihnya sama diri ibu sendiri. Ibu sudah hebat jadi manusia hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, door prize pertama buat ibu siapa? Ibu ini. Ibu Ii. Oke, buat ibu Ii. Tepuk tangan dong buat ibu Ii. Masya Allah. Selanjutnya, yang ada berapa lagi Neng? Ada 2 lagi. Kalau yang kedua pertanyaan. Tadi saya udah nyampein ada 5 teladan Rasulullah terhadap istrinya. 2 aja sebutin. Ini. Boleh silakan 2 aja, 2 poin saja karena pun ada yang mencatat atau mengingat, boleh silakan. Apa saya paksa lagi? Ini ibu ini. Ini ibu ini sudah tunjuk tangan tadi. Anaknya tadi.
tepuk tangan buat ibu apa? Ibu Iin dan Ibu Un. Yang terakhir jangan depannya O ya. Oke, yang terakhir tadi awal saya bacakan tentang di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya dia dari jenis pasanganmu. Siapa yang hafal itu surat apa, ayat berapa? Bu, ayat-ayat di undangan Bu. Suratnya aja nggak apa-apa. Terus. Mama ambil ya. Masya Allah. Mama siapa? Namanya Abi. Oke, tepuk tangan buat namanya. Boleh? Ya. Boleh yang dapat terus Ustazah dan Maria, Mama Ambil, Bunda Iin, Mama Syakil boleh ke depan. Sebentar ya. Foto dulu. Ya mudah-mudahan jangan dilihat ini ya, dalamnya seru-seruan aja ya Bun, ini Bun. Ya lagi. Saya hitam ya Bun ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Barakallah untuk yang sudah dapat door prize-nya. Insya Allah nanti setiap bulan ada door prize-nya. Jadi siap-siap setiap bulan mempersiapkan pertanyaan atau jawaban ya. Baik, alhamdulillah acara telah selesai kita laksanakan dari awal hingga akhir dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir pada bunda-bunda semuanya yang telah hadir saat ini, partisipasinya dan yang lainnya. Mari kita tutup sama-sama agenda kita siang ini dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak yang kurang berkenan baik dari sambutan, ucapan, tempat ataupun tingkah laku dan yang lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, saya juga butuh kalau itu. Iya bener. Sebelum dikasih saya amanin dulu kalau ada.